Oke, ada empat anggota. Ya. Alsar ya, Andi Ferdian. Ya, pakai seragam dinas semua ini. Ya, Pak. Kelompok yang awal juga sama ya. Yang hari kemarin pakai kaos semua. Ya ini satu kehormatan buat saya. Ya. Oke, tanpa membuang waktu, cuman ini saya harus memastikan saya sudah merekam. Asal kalian tahu, tadi kelompok yang sebelum kalian ya ada Karinanya itu ya, kelompoknya Karina. Jadi mereka udah presentasi ya. Buat saya wah numero uno, number one, bagus banget. Jadi memperbaiki kawan-kawannya sebelumnya. Jadi mungkin yang pertama sudah bagus, yang kedua kurang, kemudian yang pertama udah bagus, diperbaiki sama kelompoknya Karinanya tadi. Jadi presentasi itu penting banget. Nanti kalian menghadapi dengan namanya ujian skripsi, sidang, tugas akhir, kemudian ujian UJT. Kalau presentasinya buruk, itu akan mempengaruhi nilai, walaupun materinya bagus. Ya, itu. Cuman saya nggak kerekam gitu loh. Aduh, saya pusing, kepala saya. Padahal indah banget itu, ya, nggak bikin ngantuk. Ya, nah seperti itu. Mungkin momennya udah tepat juga. Ini saya posisi masih di kantor, jadi saya juga menunggu kalian, jadi supaya lebih konsen. Kalau di rumah banyak gangguan suaranya. Nah, saya persilahkan share screen saya sudah saya buka ya. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sore Pak. Oke, salam sejahtera buat kita semua ya. Selalu jaga kesehatan walaupun kita belajar dari jarak jauh ya. Nah, ya, Pak. Pak. Kalau memang kalian punya fasilitas merekam juga, saya mengizinkan untuk kalian merekam supaya kalau saya kehilangan, saya nggak mau kehilangan, kalian punya backupnya ya. Saya yakin kalian dan kawan-kawan itu interaksinya bagus karena cuma memperbaikin sedikit kok. Yang sebelumnya ada yang kurang itu masih bisa diperbaikin, tidak ada cacat di situ ya, hanya perlu latihan lagi ya. Nah di sini saya melatih kalian untuk pandai untuk mempresentasikan. Waktu dan tempat saya persilahkan, sudah saya rekam, monggo silahkan. Ya Pak, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama-tama pelajaran dari dasar teknologi informasi. Di sini ada Alsar Ardana Putra, kemudian ada Alia Alfidiani, kemudian ada Andika Kim Putra, dan Andi Ferdian Mukhtar. Untuk presentasinya saya serahkan kepada anggota yang ingin mempresentasikan. Yang pertama ada sistem komputer sendiri. Yang dimaksud sistem komputer adalah jaringan elektronik. Adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu. Untuk komponen-komponen sistem komputer sendiri, yaitu terbagi menjadi yang pertama ada hardware, kemudian ada software, kemudian ada brainware. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan ke teman-teman saya. Oke, baik Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Hardware sendiri itu adalah perangkat yang dapat kita lihat dan kita sentuh secara fisik.
seperti perangkat-perangkat masukan, perangkat pemproses, maupun perangkat keluaran. Next. Yang kedua itu ada software. Software adalah rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Next. Nah, yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer, karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan, maka tidak akan dapat digunakan. Nah, untuk yang kedua, apa saja fungsi komputer? Langsung saja kita masuk. Fungsi komputer itu yang pertama ada data processing, yang kedua ada data storage, yang ketiga adalah data movement, dan yang keempat ada control. Yang pertama ada data processing. Data processing adalah komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. Yang kedua itu data storage. Komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Misalnya ketika penggunaan Microsoft Word, kita dapat melakukan penyimpanan save data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut. Open. Next. Nah, yang ketiga data movement. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lain. Nah, untuk yang ketiga ini, apa saja macam-macam jenis perangkat keras komputer? Yang pertama itu ada motherboard. Motherboard adalah sebuah printed circuit board atau PCB yang menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus, sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Di motherboard inilah semua komponen-komponen komputer terpasang, seperti CPU, slot RAM, slot PCI, dan port USB. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input atau output system atau BIOS pada chip read-only memory atau ROM. Nah, untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Andika Hakim Putra untuk mengambil alih. Terima kasih. Siap, untuk selanjutnya yaitu ada prosesor, di mana prosesor sendiri merupakan salah satu perangkat keras yang ada pada komputer yang bisa disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Hampir seluruh proses di dalam suatu sistem komputer dilakukan oleh prosesor. Prosesor juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Prosesor berfungsi sebagai perangkat pengolah dan penerjemah data yang diinput dari berbagai perangkat input menjadi data output yang dikeluarkan dari berbagai perangkat output. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Alia Widiani. Siap, read-only memory atau disebut dengan ROM adalah suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang disimpan dalam tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah. Walau aliran listrik sudah dimatikan, bahkan untuk menyimpan data pada ROM dapat dibilang tidak mudah. Biasanya ROM ini berisi program-program yang dari pabrik, sehingga umumnya ROM ini digunakan untuk menyimpan firmware. Next.
Random Access Memory atau RAM, jenis perangkat keras komputer berbentuk chip yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara atau data hilang ketika listrik dimatikan. Data diakses secara acak atau random. RAM digunakan untuk menyimpan data saat diproses oleh prosesor. Karena data yang diproses oleh prosesor akan disimpan di RAM untuk sementara. RAM juga digunakan untuk teknologi caching, yaitu merupakan file sementara. Misal saat awal membuka suatu aplikasi akan terasa lambat, namun untuk kedua kalinya akan terasa lebih cepat. Hal ini terjadi karena RAM telah menyimpan data aplikasi untuk diproses jika diperlukan, yang dikenal dengan istilah caching. Next. Yaitu selanjutnya hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile memory, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke Andika Hakim, Pak. Untuk selanjutnya dapat dibaca oleh Andi Ferdian Mukhtar. Andi, mic-nya Andi. Siap. Selanjutnya ada model input-output. Input dan output merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel. Sebuah sistem kontrol input-output bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol input-output menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Benda yang termasuk dalam perangkat input dan output diantaranya mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, serta printer. Selanjutnya ada display. Display atau dengan kata lain disebut sebagai monitor adalah perangkat keras komputer yang digunakan sebagai penampilan output video dari sebuah CPU. Monitor berfungsi dan berperan untuk menampilkan sebuah data hasil proses baik itu teks, gambar, atau video secara visual yang berasal dari hasil proses di komputer untuk ditampilkan agar pengguna bisa melihat apa yang sedang dioperasikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Andika Putra. Ya, terima kasih atas perhatian dari Bapak Robiansyah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan atau dikoreksi, dapat persilakan. Oke ya, jadi presentasinya cukup singkat ya, cukup singkat dan sesuai dengan isinya nggak begitu lengkap ya. Di situ saya perhatikan contoh hard disk itu ada berbagai macam contoh ya kan, itu kalian harus terapkan. Kemudian tadi yang ditampilkan hard disk tetapi gambar informasinya itu prosesor i7, nanti diperbaikin lagi ya, tetapi cara penyampaian nggak apa-apa. Jadi penyampaiannya excellent, bagus. Penyampaiannya bagus, ya. Kurang-kurang dikit bisa ditambah. Informasi kurang bisa ditambah. Nanti pada pertemuan berikutnya kembangkan lagi supaya lebih baik, lebih bagus lagi. Tapi sejauh yang saya lihat ini udah bagus kok, udah bagus, ya. Juga nggak kaku gitu ya. Kalau kelompok sebelumnya ada unsur kaku, tetapi materinya memukau, ya. Kalian tidak kaku, tetapi materinya terlalu sempit, terlalu sedikit. Nah itu tinggal nambahin aja. Ya, jadi yang ada sekarang ini kualitasnya diperbaikin pada presentasi akhir. Jadi ini ada presentasi akhir. Ya sekarang ini sifatnya non formal, artinya apa?
ini asistensi dulu, materi ini apa kurangnya, supaya nanti bisa ditambahkan. Saya katakan materi ini bukan kurangnya pada orangnya udah bagus, susunannya kalian udah bagus, ya. Wajar sempat si Andi tadi lupa nyalain mic-nya, itu sesuatu hal yang wajar, ya. Kita mungkin teknologi kadang harus beradaptasi juga. Terus kalau materi lebih banyak lagi deh materinya, lebih lengkap lagi, lebih komplit, sehingga apa, orang kalau nanti nonton video kalian itu sudah memperoleh informasi. Jadi bagaimana presentasi yang baik? Presentasi yang baik itu sedikit tulisan untuk audiens membaca, tetapi kalian yang menjelaskan secara lisan, cukup shortcut saja, kayak gitu, atau gambar-gambar saja yang mengacu pada penjelasan. Selebihnya kalian yang menjelaskan, ya. Itu nanti pada video akhir, ya. Tapi menambahkan tulisan boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tetapi dengan dilengkapi gambar informasi, karena gambar itu sudah mengilustrasikan banyak hal, gitu, ya. Nah itu, terus kemudian kalau penyampaian udah bagus, tinggal estafetan aja, bagian siapa kayak gitu. Itu udah bagus sekali itu, ya. Terus materi aja sih ditambah, itu aja. Kalau dari saya nggak ada komentar negatif, itu cuma nambahin aja, ya. Karena yang intinya saya mau nyiapin mental kalian, kayak gitu. Mental kalian yang utama, kayak gitu, ya. Gimana kalian mempresentasikan dengan secara maksimal, itu saja. Nanti kemungkinan hari Minggu nanti kita bareng-bareng, nanti saya ajarkan bagaimana cara mengolah video, ya. Saya ajarkan, sehingga nanti dari 4 orang, 1 sutradara yang mengarahkan, ya, 1 editor yang mengedit, tetapi kesemuanya 4-4-nya membuat video secara terpisah. Nah, yang akan dapat arahan dari sutradara, yang akan diedit oleh 1 editor. Tetapi 4 orang memiliki keterampilan yang sama, pengarah dan editor. Paham ya? Jadi ada estafet pekerjaan yang kalian berikan, kemudian ada pengarah pekerjaan, ada yang melakukan editornya. Quality controlnya kalian sendiri yang memeriksa bahwa materi itu cukup untuk disuguhkan. Jadi nanti ada videonya Andika muncul mempresentasikan dari lokasinya sendiri. Boleh ngambil situasi di taman, boleh ngambil situasi di kamarnya. Yang penting itu nanti digabung, begitu ini selesai, masuk lagi Alia misalnya gitu. Alia muncul, Alia menjelaskan. Setelah Alia mungkin Andi langsung menjelaskan kayak gitu. Jadi yang kita lakukan saat ini cuma asistensi mengkoreksi materi isinya ini. Nanti materinya diperbaikin lagi, tetapi langsung finalkan dalam video itu tadi, video pembelajaran. Jadi ada materi 1, 2, dan 6. Ya, yang 2 itu mengenai ketik-mengetik, yang 6 itu mengenai ini, internet dan segala macamnya. Nah, itu nanti yang saya harapkan nanti pada saat pemaparan kalian yang video kedua dan presentasi yang kedua dan yang untuk materi yang ke-6 itu harus lebih baik lagi dari sekarang, sehingga tidak perlu revisi, kayak gitu, ya. Karena apa? Target saya di kalian adalah walaupun kita belajar dari jarak jauh, kita memberikan kualitas hasil belajar yang bagus, ya. Sehingga nanti pada saat kembali ke kampus, kalian sudah membawa satu ilmu. Kuliah dengan Pak Robi bisa apa sih, kayak gitu? Wow, bisanya banyak. Nah, itu kalian bisa tunjukkan dalam bentuk hastakarya yang jadi, nggak cuma mulut, ya. Speak by data. Data will speak. Nah, seperti itu. Jadi kita bicaranya ada data. Wah, ada tuh di YouTube-nya Pak Robi. Ada salah-salah kurang, orang akan cibir saya, bukan kalian. Kalian putra-putri didikan saya. Kesalahan semua di saya. Kalian hanya berkarya. Gitu. Jadi gitu, ya. Ada saatnya formal dan kaku, ada saatnya fleksibel. Nah, pada saat pembuatan video dan presentasi fleksibel. Tapi pada saat kalian baris berbaris, ya jangan fleksibel, harus tertata, ya, formal itu, ya. Langkahnya harus sesuai, geraknya harus sesuai, gitu. Jadi kalau dalam pembuatan video, se-fleksibel mungkin. Karena apa?
orang melihat keindahan dan informasi tadi yang disampaikan. Begitu ya. Nanti keempat-empatnya kalian semua ya punya YouTube masing-masing nanti. Sementara latihan bareng saya. Ya, punya blogger masing-masing. Ya, punya blogspot masing-masing. Sementara belajar bareng sama saya. Ya, saya membuat kalian dan mewajibkan kalian berkarya. Sehingga lepas kuliah kalian bisa berkarya dimanapun saja, mau kedinasan atau non-dinas, kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan. Apalagi presentasi itu penting. Pentingnya bukan main, karena apa? Mahasiswa nggak bisa ngomong, jangan jadi mahasiswa. Ya, itu. Kenapa? Mahasiswa itu namanya mahasiswa. Ya, kalau siswa itu mengikuti pembelajaran sesuai arahan. Nah, kalau mahasiswa memodifikasi pembelajaran yang ada. Itu. Seperti itu. Tapi selebihnya oke. Kalian sudah cukup bagus, penyampaian dah oke, saya suka. Ya, tinggal materi aja ditambahin banyak, tetapi tidak direvisi. Yang sekarang nggak usah direvisi. Nanti pada saat pembuatan video setelah saya latih, itu revisinya di situ. Tambahin lagi, oh harddisknya kurang, tambahin lagi. Oh ini gambarnya salah, diperbaikin lagi. Itu saja final. Kalau sekarang ini kita baru latihan, baru mempresentasikan apa yang mau kalian sampaikan di muka umum nanti. Ingat yang nonton bukan cuma dari Indonesia, di luar negeri juga nonton. Begitu tuh YouTube nyampe kemana-mana kan orang lihat, masa sih taruna-taruni PPIC memberikan materi yang pas biasa-biasa saja. Nah kita berikan yang luar biasa, ya gitu. Nanti saya latih kalian untuk pembuatan video, kemungkinan besar hari Minggu. Hari Minggu nanti saya akan informasikan di grup. Jangan sungkan, jangan lupa, ingatkan saya. Saya orangnya pelupa, banyak aktivitas, sehingga seolah-olah nggak punya waktu untuk mengingat gitu. Tapi salah besar. Ya kalian lah sebagai reminder saya. Ya, makanya saya ingat, oh iya, ini tadi saya habis rapat seharian ya, dengan pihak direktorat ya. Saya harus siapin apa nih ya, saya lupa, sudah santai-santai, ternyata keingatan jam 4 mau ada presentasi kelompok yang sebelum kalian, kemudian kelompok kalian, seperti itu ya. Oke, dari sini saya lempar kembali, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Silahkan buka aja mic-nya buka aja, ayo silahkan bertanya. Dari saya cukup Pak. Oh, Alsar cukup. Andi Pardian gimana? Ya, cukup Pak. Oke, Andika Hakim gimana Andika? Cukup. Sekarang Alia, ada pertanyaan Alia? Siap, cukup Pak. Oke. Nah, kalau memang semua dirasa cukup, nanti kita mungkin tinggal mempersiapkan materi 2 dan materi 6 ya. Materi 2 kan mengenai pengoperasian komputer, Office ya, Office kalau nggak salah. Kemudian yang ke-6 itu materi mengenai internet dan lain-lainnya, search engine dan segala macamnya. Kalian persiapkan untuk asistensi. Nah, setelah asistensi berakhir, maka kalian sudah punya kewajiban mengumpulkan laporan dalam bentuk audio, video, visual, ya. Yang nanti tidak usah disematkan logo PPI-nya dulu, tetapi nanti tugas saya untuk menyematkan kalau memang itu saya rasa ini sudah cukup untuk waktunya diposting. Untuk masalah YouTube nanti sementara pakai punya saya dulu ya sebagai laporan saya ke dinas ya. Kemudian nanti saya berharap juga kalian juga punya YouTube sendiri. Silahkan ambil video saya itu, kalian upload juga di YouTube masing-masing sebagai portofolio kalian bahwa kalian pernah belajar di PPI dengan bidang teknik listrik bandara dengan materi dasar teknologi informasi seperti itu. Ya, oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, silahkan persiapkan materi berikutnya ya. Kabarin saya kapan siapnya untuk presentasi ya. Saya selalu siap sedia buat kalian ya. Untuk sementara waktu seminggu ini saya hanya bisa meluangkan waktu sekitar pukul 4 sore sampai jam 9 malam ya, atur saja gitu. Ini saya masih posisi di kantor, makanya sedikit lebih hening ya. Kalau di rumah udah rame anak kecil belajar di rumah juga soalnya ya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan keselamatan kalian ya. Karena saat ini masih pandemi, hindari segala aktivitas yang membuat kalian dalam posisi beresiko untuk terserang penyakit pandemi corona ya.
Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.